Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHMHKes. Jadi saat ini saya tengah melakukan upaya hukum. Jadi kita tengah mengajukan permohonan pilot permohonan pilot terhadap PT Tiara Global Propertindo, PT Wahana Bersama Nusantara dan Agung Salim. Ya, di mana saya katakan kenapa kita lebih baik mengajukan permohonan pilot dan mencoba untuk memohon supaya para kurator yang kita lihat dapat bekerja profesional dapat disetujui oleh pengadilan. Ya, kita juga sudah memohon untuk supaya ditunjuk kurator-kurator yang mumpuni dan berpengalaman ya untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi perlu diketahui bahwa seperti kita tahu, Pak Agung Salim dan kawan-kawan ini memang sudah dihukum secara pidana, ya, di mana kita lihat sudah diadili waktu itu di Pengadilan Negeri Pekanbaru, kemudian dinyatakan bersalah ya, baik di tingkat PNPT maupun MA sudah berkekuatan hukum tetap juga ya, kemudian juga ada lagi ini ya, yang saya tahu dituntut juga dengan TPPU cuci uang. Hanya saja ketika Pak Agung CS ini dengan kawan-kawan tengah menjalani hukuman pidana, kemudian adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa Pak Agung CS dan kawan-kawan ini taruhlah harus dibilang membayar ganti rugi kepada korban, ini akan menjadi kesulitan dalam eksekusi. Kenapa demikian? Karena kalau majelis hakim, kita bisa lihat di putusan Indosuria yang sampai sekarang juga belum ada pembagian atau realisasi untuk dibagikan kepada korban, meskipun sudah ada putusan bahwa harus dikembalikan dan dibagikan kepada korban. Pertama, di sini diduga terjadi kesulitan di dalam pelaksanaannya, karena kalau misalnya putusan itu hanya sekedar orang kehilangan mobil, dinyatakan kembalikan kepada korban, tentu mobilnya bisa dengan mudah diserahkan ya kepada korban. Tapi kalau di sini jaksa yang disuruh untuk membagikan kepada korban, jaksa akan bingung untuk membagikannya. Pertama, apabila di dalam putusan tersebut hanya mekanismenya dikatakan dikembalikan kepada korban, tapi jaksa akan bicara kami harus mendata, melakukan audit, mengecek harta-harta yang ada, dan tentu nanti harus ada check and recheck. Apakah aset-aset yang disita di dalam perkara ini betul-betul jumlahnya sama sesuai dengan waktu di polisi. Jangan sampai di polisi dia disita 10 ya, kemudian masuk ke persidangan, kemudian nanti ada diputus ya di pengadilan, pas mau dibagiin kok tinggal 7. Nah, yang 3 lagi kemana aset sitaan itu? Nah, itu yang mau saya jelaskan ya. Kemudian biasanya kalau di perkara pidana, polisi udah sita misalnya aset itu cuma 10, kemudian dilimpahkan ke jaksa, polisi kan tidak cari aset lagi kan, karena sudah menjadi kewenangan jaksa, kemudian disidangkan ke pengadilan, kemudian diputus, kan begitu. Ya. Nah, ini menjadi sulit dan menjadi hal yang diduga dapat merugikan untuk masyarakat ya, masyarakat khususnya tentunya masyarakat yang sudah melakukan atau mempercayakan dan melakukan investasinya terhadap Vikasa Group ini. Nah, kalau ada kata-kata tadi dikembalikan kepada korban tadi, kemudian jaksa akan bingung juga cara membagikannya. Pertama, dia tanya operasionalnya. Kalau dia minta kepada para nasabah, nanti pada nasabah ngasih dibilang gratifikasi, ya kan? Karena kan harusnya gratis kan, nggak boleh dong dalam pidana itu minta-minta uang kan. Nah, kemudian kalau dari budal ya, yang aset sitaan diambil tanpa ada perintah pengadilan, berkurang jumlahnya, korupsi, ya, ada dugaan korupsi katanya. Ya nggak boleh dong mengambil tanpa perintah pengadilan. Kemudian kalau dari gaji sendiri, jaksa bilang ya gaji saya kecil. Ya, bagaimana saya ini sekarang suruh nanggung biaya karena operasional yang untuk
membagikan kepada ribuan ini juga sulit, apalagi kalau nggak disebut mekanismenya. Apakah dibayar kepada yang nilainya kecil duluan, dibayar lunas, atau dengan proporsional, atau bagaimana? Dan bagaimana mekanisme atau melakukannya? Ini menjadi kendala ya di dalam proses hukum kita di Indonesia ini, yang mana diduga kuat. Sayangnya pemahaman mengenai hal-hal seperti ini takutnya kurang terhadap kejaksaan. Nah, yang kita sayangkan kenapa kejaksaan tidak mengajukan juga permohonan pilot, padahal itu dimungkinkan menurut undang-undang PKPU dan kepelitan ya waktu itu. Ya kan, karena seharusnya jaksa juga bisa ya kan dengan menunjuk kurator. Nah, karena ini juga pada akhirnya berlarut-larut dan terjadi seperti ini, maka tentu kita dari masyarakat pencari keadilan mencari jalan keluar. Ya menurut saya ini harus dikawinkan. Ya. Pidana ya itu untuk menghukum si pelaku seberat-beratnya. Tapi untuk aset penyelesaian lewat pidana ini sulit. Jadi biarlah menurut saya pelaku dihukum seberat-beratnya lewat jalur pidana. Tapi ya untuk pembagian aset ini tidak ada jalan lain selain dengan cara kita pelitkan. Nah, saat ini kans kita untuk memenangkan perkara, untuk memilitkan ini, saat ini kita sudah fight dari pengadilan niaga, dan kemudian sudah fight lagi di tingkat kasasi, tingkat terakhir adalah tingkat PK. Nah, mudah-mudahan Majelis Hakim Agung di tingkat PK ini dapat melihat secara objektif ya tentang hukum yang dan keadilan yang diperlukan untuk menolong para nasabah. Karena kalau pilot dikabulkan, perbedaan pembagian melalui jalur pidana dengan lewat kepelitan adalah ketika kita berhasil mempilotkan yang saat ini kita sedang lakukan adalah upaya hukum terhadap PT Tiara Global Propertindo ya. Kemudian kita juga lakukan kepada PT Wahana Bersama Nusantara, jadi PT Tiara Global Propertindo, PT Wahana Bersama Nusantara, dan Agung Salim secara pribadi kita coba pilotkan. Nah, ini tentu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang bisa menolong para nasabah untuk mendapatkan hak-haknya. Kenapa? Bedanya kalau di pidana tadi lebih baik pelaku dihukum seberat-beratnya, tapi kita lewat jalur kepelitan untuk bagi aset adalah apa? Tadi ya saya sudah jelaskan tadi di depan. Dan yang repotnya lagi ya kalau jaksa tadi juga dalam melakukan eksekusinya sulit, kalau di kurator ini ada keuntungannya apa? Pertama, memang ada mekanisme untuk biaya dan segala sesuatunya itu bisa dilakukan untuk pembagian secara proporsional kepada kita para nasabah. Kalau kurator-kurator ini benar-benar objektif, independen ya, dan memang pro pada kebenaran. Nah, yang kedua, apabila nanti ditemukan lagi ada aliran-aliran dana, misalnya selain PT Wahana Bersama Nusantara, Agung Salim dengan PT Tiara Global Propertindo ini ada aliran dana ke perusahaan-perusahaan Vikasa Group lainnya. Dan ini kita lihat harusnya masuk ke budal pilot. Maka kurator dalam waktu singkat dia bisa melakukan gugatan lain untuk menarik aset-aset itu kembali masuk kepada budal pilot, di mana waktu untuk memutuskannya hanya 60 hari dan sifatnya serta-merta ya dilakukan di pengadilan niaga. Ya, walaupun memang masih bisa dilakukan upaya kasasi atau PK, tapi toh sifatnya serta-merta. Jadi kalau begitu putus sudah bisa langsung dilaksanakan karena sifat dari kepelitan ini serta-merta. Berbeda dengan kalau kita melakukan upaya hukum perdata, PN ya kan, kalau kalah naik ke PT, PT naik ke MA, MA naik ke PK. Ya itu jangka waktunya lama, bisa bertahun-tahun. Tapi ini kan udah dibatasi oleh undang-undang 60 hari harus putus. Ya. Nah, kemudian kurator itu juga bisa mencari aset yang lain, beda dengan di pidana. Kalau di polisi udah disita asetnya diserahkan ke jaksa, ya polisinya kan nggak nyari aset lagi. Ya. Tapi kalau di kurator, nah itu biasanya otomatis aset-aset itu jelas ya. Kita bisa lakukan kurator ini mencari aset lagi, ya bisa mencari aset lagi. Dan begitu dapat ya dengan mengajukan permohonan juga, ya kan karena kurator diawasi oleh hakim pengawas, melalui penetapan hakim pengawas bisa dilakukan juga
eh, pembagiannya jadi serta merta. Jadi sekarang kita dapat bagiin, nanti dapat lagi bagiin lagi. Jadi bisa dengan bertahap seperti itu. Beda dengan kalau pidana. Pidana itu kalau di polisi menyita ya sudah kan tunggu dulu. Kalau di kurator kan langsung serta merta tuh, begitu pilot dia kurator dia bisa bekerja dan kemudian mendata aset dan sebagainya, menerima pendaftaran tagihan dan melakukan verifikasi ya udah bisa bagiin ya habis itu. Ya setelah diverifikasi oleh pengadilan ya. Jadi dilakukan verifikasi segala macam sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya. Tetapi kalau di polisi ini nggak bisa nih, dia nyita ya, jadi dari lidik dulu nanti disidik, penetapan tersangka segala kemudian dilakukan penyitaan. Nah dia tuh nggak bisa bagiin kalau nyita, naik dulu tuh ke jaksa ya, udah kalau jaksa udah P21 ya. Nah habis itu nanti baru disidang di pengadilan, tungguin dulu, tidak serta merta nih, nggak boleh langsung bagiin ya. Jadi ke pengadilan dulu, pengadilan negeri misalnya dia banding ya, PT, kasasi, PK, inkrah. Nah abis itu cara bagiinnya mereka pun bingung, karena tadi yang saya jelasin untuk cara pembagiannya bagaimana, bingung mereka karena kadang-kadang kesulitan kan yang tadi saya udah jelaskan. Beda kalau kurator karena udah jelas biaya kepalitan segala bisa dimintakan di pengadilan dan sebagainya, semuanya jelas, dan kurator tidak berhenti di situ. Beda kalau polisi kan udah nyita, udah tuh dia mesti kasih udah di kejaksaan nggak nyari aset lagi. Kurator mah masih boleh ya nyari aset terus dia. Ya begitu dapat, wah ini nama orang lain, boleh upaya hukum gugatan yang lain misalnya ya. Nah beda kalau di kepolisian ini susah gitu kalau udah terjadi seperti itu. Nah makanya di sini saya bilang harus berjalan berbarengan antara pidana dengan upaya-upaya secara perdataannya harus beriringan. Kalau kita mau dapat maksimal, pelakunya dihukum secara maksimal lewat pidana, kemudian untuk pembagian aset lewat jalur kepelitan. Jadi kepelitan itu kalau bukan segala-galanya, artinya katanya kalau perusahaan pilot kita cangkangnya aja nggak dapat apa-apa, ya enggak dong. Kalau kita audit ada aliran dana, kemudian kita lihat loh ini mestinya milik daripada perusahaan ini dan milik para nasabah, boleh gugatan yang lain ya. Wah itu uang ada aliran dana ke sana, harusnya miliknya Budal Pilot, kita gugatan yang lain dalam 60 hari dikabulkan ya bisa masuk gitu ke Budal Pilot. Ya, jadi di situ yang ingin saya sampaikan, dan untuk itu kami memohon dukungan dalam upaya terakhir kita di dalam melakukan peninjauan kembali ini supaya para nasabah dapatkan hak-haknya, dan ini strategi kita untuk segera melakukan berbagai upaya hukum, dan kita juga kalau perlu melakukan nanti aksi upaya damai ke Mahkamah Agung. Maka kami mohon dukungan atas upaya-upaya yang kita lakukan demi kembalinya dana-dana para nasabah ya, khususnya tentunya Vikasa Group ya. Demikian dari saya, terima kasih, salam sehat.